Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu reaksi pembuatan haloalkana atau alkil halida. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang tata nama senyawa haloalkana, itu secara IUPAC, dan juga tata nama secara trivial, yaitu dengan alkil halida. Kali ini kita akan membahas pembuatan senyawa haloalkana. Haloalkana dapat disintesis dari senyawa alkana, alkena, atau alkuna. Reaksi yang pertama pembuatannya adalah substitusi halogen terhadap alkana. Reaksi umumnya adalah RH, ini adalah senyawa alkana, ditambah dengan X2, ini lambang dari gas halogen. Lalu dengan bantuan sinar ultraviolet akan terbentuk RX. RX ini adalah lambang dari haloalkana, ditambah dengan HX. Halogen yang dapat mensubstitusi alkana seperti ini umumnya adalah klorin dan bromin. Contoh reaksinya di sini ada CH3CH3, ini adalah etana. Direaksikan dengan gas bromin dengan bantuan sinar ultraviolet, maka akan terbentuk CH3CH2Br. Jika diberi nama, diingat lagi, bromoetana, atau nama trivialnya C-nya dulu yang dibaca, ini adalah etil bromida. Lalu ditambah dengan HBr atau asam bromida. Reaksi pembuatan yang kedua adalah dengan cara adisi Markovnikov, yaitu adisi asam halida terhadap alkena dan alkuna. Adisi adalah reaksi perubahan dari ikatan yang rangkap menjadi ikatan yang tunggal, atau biasa disebut reaksi pemutusan ikatan. Reaksi umumnya adalah R, ini yang CH adalah golongan alkena, lalu R aksen direaksikan dengan HX menghasilkan suatu senyawa haloalkana. Contohnya di sini adalah CH2CH2, itu adalah etena, ditambah dengan HCl asam klorida akan menghasilkan CH3CH2Cl. Jika diberi nama adalah kloroetana karena C-nya 2. Atau secara nama trivial dibaca C-nya dulu adalah etil klorida. Kemudian cara yang ketiga adalah substitusi gugus OH pada alkohol dengan senyawa, rumus umumnya PX5. Dibacanya fosfor pentahalida. Rumus umumnya adalah ROH direaksikan dengan PX5 akan terbentuk senyawa haloalkana RX. Kemudian ditambah POX3 ditambah HX. Contoh pada senyawanya adalah CH3OH, ini adalah metanol. Direaksikan dengan PCl5, fosfor pentaklorida, itu namanya, akan menghasilkan senyawa haloalkana yaitu CH3Cl. Jika diberi nama, ini adalah metil klorida, itu nama trivialnya. Sambil diingat lagi, kemudian nama IUPAC-nya adalah klorometana. Hasil tambahannya adalah POCl3 dan HCl asam klorida. Selanjutnya kita akan membahas reaksi yang terjadi pada senyawa haloalkana. Reaksi yang pertama adalah pembentukan pereaksi Grignard atau lambangnya RMGX.
Reaksi Grignard ini sering digunakan pada sintesis beberapa senyawa karbon, misalnya pada sintesis aldehid dan keton. Reaksi umumnya adalah Rx ditambah Mg menghasilkan RMgX. Rx ini adalah haloalkana, direaksikan dengan Mg akan membentuk reaksi Grignard. Contohnya di sini adalah kloroetana C2H5Cl ditambah dengan Mg, maka akan membentuk reaksi Grignard C2H5MgX. Reaksi yang kedua adalah sintesis Wurtz, yaitu reaksi pembentukan alkana dari suatu haloalkana dengan logam natrium. Reaksi umumnya dituliskan sebagai berikut: 2Rx ditambah 2Na menghasilkan Rr ditambah 2NaX. Rx ini adalah senyawa haloalkana. Jika ditambah Na, maka menghasilkan senyawa dari golongan alkana, dilambangkan dengan Rr. Lalu ditambah dengan natrium halida. Contohnya di sini adalah klorometana atau CH3Cl. Jika ditambah dengan natrium akan menghasilkan etana C2H6 atau dituliskan CH3CH3 ditambah dengan NaCl atau natrium klorida. Reaksi yang ketiga pada senyawa haloalkana adalah reaksi substitusi atau penggantian dengan suatu basa akan menghasilkan senyawa alkohol. Reaksi umumnya adalah Rx ditambah MOH. Rx ini adalah haloalkana, MOH ini adalah suatu basa, maka akan menghasilkan ROH. ROH ini adalah rumus dari senyawa alkohol ditambah dengan MX. Contohnya di sini ada CH3Cl, namanya klorometana, ditambah dengan AgOH, ini adalah suatu basa, argentum hidroksida atau bisa juga disebut perak hidroksida, maka akan menghasilkan senyawa alkohol yaitu metanol ditambah dengan AgCl atau perak klorida. Reaksi yang keempat masih reaksi substitusi, tetapi dengan suatu senyawa alkanolat atau Na-etoksida akan menghasilkan senyawa ether. Rx ini adalah haloalkana, direaksikan dengan alkanolat atau Na-etoksida, maka akan menghasilkan senyawa ether, rumusnya ROR aksen ditambah dengan NaX atau natrium halida. Contohnya di sini adalah CH3Cl, yaitu klorometana, direaksikan dengan Na-etoksida akan menghasilkan suatu senyawa ether. Diingat lagi namanya yang disebut adalah sesuai abjad etil metil ether ditambah dengan NaCl atau natrium klorida. Reaksi berikutnya adalah reaksi eliminasi atau perubahan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Reaksi ini adalah dengan reaksi basa yang kuat lalu dalam alkohol. Reaksi umumnya adalah ini adalah senyawa haloalkana lalu ditambah dengan KOH dalam alkohol, maka akan menghasilkan suatu senyawa etena rangkap 2 ditambah KX dan H2O. Contohnya di sini ada senyawa haloalkana 2-klorobutana. Kloronya ada di nomor 2, jadi klorobutana. Ditambah dengan KOH, kalium hidroksida, maka akan terbentuk senyawa butena yang memiliki rangkap 2.
dan kalium klorida ditambah H2O. Berikut ini 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Pada soal ini kalian diminta menuliskan reaksi nomor 1, 2, dan 3, juga menuliskan nama senyawa yang dihasilkan. Reaksi yang ke-1, bromoetana ditambah perak hidroksida, lalu kloropentana ditambah KOH dalam alkohol, dan yang ketiga propana ditambah gas klor. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang pembuatan senyawa haloalkana dan reaksi terhadap senyawa haloalkana telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.